Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saat ini, Indonesia memang punya banyak selebritis ekstra kaya. Ada Ahmad Dhani, Maia Estianty, Atta Halilintar, keluarga Halilintar, Raffi Ahmad, Inul Daratista, Lesti Kejora, dan sebagainya. Kekayaan mereka itu bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan miliar. Pertanyaannya, apakah mereka lantas pantas memamerkan kemewahan hidup mereka ke seluruh rakyat Indonesia? Beberapa hari yang lalu, saya mengkritik Ahmad Dhani, Maia, Mulan Jamila yang tampil mewah di acara pernikahan putra mereka Al-Ghazali. Saya mempersoalkan betapa mereka mempertontonkan acara pernikahan yang kabarnya memakan biaya lebih dari 20 miliar rupiah. Saya juga mengkritik pameran perhiasan Maia yang juga bernilai miliaran rupiah. Saya baca banyak komentar terhadap video saya itu. Sebagian berpandangan serupa dengan saya, tapi banyak yang menunjukkan ketidaksetujuannya. Umumnya mereka menganggap pesta dan perhiasan mewah itu adalah hak Dhani dan keluarga. Dhani, Maia, dan Mulan menggunakan uang mereka sendiri. Mereka kan tidak korupsi, mereka bukan pejabat pemerintah, mereka tidak pakai uang rakyat. Jadi tidak bermasalah, kata mereka. Yang lain bilang kita jangan sirik atau iri dengan apa yang dilakukan Dhani dan keluarga. Kita justru harus ikut bersyukur bahwa para artis itu bisa mencapai kekayaan sebesar itu. Bahkan ada seseorang yang menyebut dirinya tergolong miskin, namun tidak merasa kita harus ribut-ribut mempersoalkan gaya hidup mewah Dhani. Jangan remehkan kami, katanya. Kami tidak punya hati yang picik atau cemburu terhadap kebahagiaan orang lain. Saya tentu saja senang kalau banyak orang yang tidak merasa cemburu, iri, atau sakit hati. Itu tandanya mereka berjiwa besar. Tapi jangan pernah lupa, Indonesia juga pernah mengalami tragedi Mei 98 di masa rakyat menjarah toko dan rumah untuk memperoleh barang-barang yang mereka impikan. Tragedi Mei 1998 bukan didasarkan hanya pada kebencian ras, tapi juga kelas. Pertunjukan kemewahan itu tidak pantas. Sederhana sajalah. Sejak kecil kebanyakan kita rasanya sudah diajarkan untuk tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Itu artinya janganlah kita memamerkan kekayaan kita, apalagi kepada kaum yang tidak mampu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan dari mana uang itu berasal. Tentu saja kalau itu dilakukan pejabat pemerintah, pameran kemewahan semacam itu semakin tidak pantas. Tapi kalaupun itu dilakukan oleh seorang artis atau pengusaha, pameran kemewahan tetaplah bermasalah. Dalam hal ini saya ingatkan, yang saya persoalkan adalah pameran kemewahannya ya. Kalau Anda kaya raya dan bisa memiliki banyak barang mahal, yaitu urusan Anda. Tapi yang jadi soal adalah kalau Anda memamerkannya di depan banyak orang. Apalagi melalui siaran langsung televisi yang dipancarluaskan ke seluruh Indonesia. Saya bisa menyebut beberapa nama orang yang sangat kaya yang saya kenal yang penampilannya relatif sederhana. Jadi mereka kaya raya, tapi tidak show bahwa dia kaya raya. Bagaimanapun, memang masalahnya mungkin ini tidak kelihatan sebagai persoalan karena media kita memang lazim mempertontonkan kemewahan figur-figur publik kita setiap hari. Cobalah tonton siaran televisi dan media sosial kita. Sangat biasa di sana disiarkan keberlimpahan kekayaan para artis kita. Yang saya gunakan sebagai contoh di sini adalah mereka yang dikenal memang suka pamer kemewahan. Saya misalnya membuka channel YouTube keluarga Halilintar. Saya menyaksikan rangkaian short video mereka. Dalam salah satu video ditampilkan rekaman ketika mereka menyewa satu pesawat Boeing selama 1 malam untuk menjadi tempat perayaan ulang tahun salah seorang anggota keluarga Halilintar. Kalau tidak salah, mereka terbang ke Rio de Janeiro. Bayangkan menyewa pesawat Boeing untuk terbang ke Rio de Janeiro. Dalam video lain, 2 orang anggota keluarga Halilintar datang ke sebuah toko pakaian di mall. Kepada penonton, sang adik berjanji bahwa selama di toko itu, apapun yang disentuh kakaknya akan dia beli. Celakanya, sang kakak memang sangat senang menyentuh berbagai pakaian tanpa bermaksud memiliki sebenarnya. Tapi akibatnya si adik harus membeli semua baju yang sudah disentuh itu, dan di ujung video terlihat sang adik membelikan puluhan pakaian. Perilaku boros itu ditampilkan dengan gaya seolah itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Di video lain digambarkan ketika salah satu anggota Halilintar mengundang orang tuanya datang ke rumah barunya yang mewah luar biasa. Rumahnya itu sangat luas, ada lift.
kamar dan kamar mandinya sangat besar dan di dalam garasi ada sejumlah mobil mewah berjejer. Tayangan-tayangan di YouTube lain juga menampilkan banyak artis lain. Misalnya saja soal tempat tinggal. Para artis itu lazim memiliki rumah mewah yang dilengkapi ruang fitness, ruang salon, ruang karaoke, bioskop pribadi, kolam renang. Ada Ahmad Dhani dengan rumah 60 miliar rupiah. Ada Anang Hermansyah yang dijuluki Sultan Cinere dengan rumah seharga 35 miliar rupiah. Ada Prilly Latukonsina yang punya rumah 4 lantai dengan biaya 20 miliar rupiah. Ada Dewi Persik dengan rumah 28 miliar rupiah. Atta Halilintar dengan rumah 25 miliar rupiah dan sebagainya dan sebagainya. Stasiun televisi juga punya program kunjungan ke rumah-rumah mewah artis untuk mempertontonkan barang-barang mahal yang ada di dalamnya. Lantas lagi ada video yang menampilkan rangkaian artis yang punya jet pribadi, termasuk di dalamnya Inul Daratista, Raffi Ahmad, Lesti Kejora, Syahrini, Maia Estianty. Yang juga lazim menarik perhatian adalah mobil-mobil mewah yang mereka miliki. Salah seorang yang paling dikenal adalah Raffi Ahmad yang memiliki Rolls Royce dengan harga lebih dari 20 miliar rupiah, Chevrolet, Hummer, dan Lamborghini. Selain itu masih ada deretan mobil lebih murah lainnya di garasinya. Ada pula Atta Halilintar yang punya Lamborghini 8,7 miliar rupiah, Mercedes-Benz, BMW. Lantas ada Andre Taulani yang punya Ford Mustang 9 miliar rupiah, Ferrari, Mercedes-Benz, Jaguar, dan deretan mobil lainnya. Ada pula Deddy Corbuzier yang punya Ferrari 10 miliar rupiah. Ini semua adalah tontonan sehari-hari rakyat Indonesia. Buat saya pameran kemewahan semacam ini adalah semacam pameran kesombongan yang sama sekali tidak layak dijadikan tontonan. Celakanya gara-gara ini kita sudah melihat contoh-contoh para pejabat dan anggota DPR yang berusaha meniru dan merasa juga harus tampil mahal dan mewah. Ini adalah sebuah gaya hidup yang turut menyuburkan korupsi. Saya sangat berharap media berhenti terus menyebarkan hal-hal tidak pantas semacam ini. Kalau para artis ini kaya raya karena kerja keras mereka, kita sebetulnya turut bahagia. Tapi yang sebaiknya tidak dilakukan adalah pameran kemewahannya. Di bagian akhir ini saya ingin merujuk pada apa yang digariskan Tuhan. Karena saya Muslim, izinkan saya mengutip ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengecam gaya hidup mewah. Saya yakin dalam kitab suci agama lain pun termuat ayat-ayat serupa. Tapi kali ini sebagai Muslim, dan hampir semua artis yang saya sebut di atas adalah Muslim, saya gunakan saja Al-Quran. Salah satu yang terkenal adalah surat At-Takatsur. Dalam surat pendek itu diperingatkan bahwa kita tidak boleh hidup bermegah-megahan karena itu akan melalaikan manusia. Bahkan di bagian akhir surat dikatakan bahwa hidup semacam itu akan membawa manusia ke neraka. Lantas ada juga Al-A'raf ayat 31 yang mengatakan bahwa manusia dapat memakai pakaian indah namun jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Lantas ada pula ayat Al-Isra ayat 27 yang mengatakan, orang-orang yang pemboros adalah saudara-saudara setan. Atau ada juga Al-Waqiah yang menggambarkan bahwa Tuhan akan membiarkan orang-orang yang ingkar untuk hidup mewah di sebuah negara, dan setelah itu Tuhan akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan orang-orang kaya di Indonesia bisa lebih tahu diri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.